Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Anda dalam keadaan baik. Yang sakit memperoleh kesembuhan, yang tadinya begitu banyak persoalan, kebuntuan dalam hidup mereka, lemah, lesu, kering, tidak berdaya. Dengan firman Tuhan, kita semakin menemukan semangat hidup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, Paskah semakin mendekat. Inilah saatnya kita semakin membersihkan hati, budi, pikiran, dan juga hidup kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Semoga dengan hati yang bersih, hati yang murni, rahmat yang mengalir dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus mengalir deras dalam kehidupan kita menjadi rahmat istimewa dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, kalau kita mau bayangkan, hidup kita itu seperti sebuah lemari tempat menyimpan aneka macam barang. Ada aneka macam barang di situ, segalanya kita simpan, segalanya kita letakkan di dalamnya. Pasti dalam hidup kita, kita pernah mengalami kebaikan, kesenangan, sukacita, keberhasilan, kesehatan, kemakmuran, rezeki, dan segala hal yang baik. Tetapi sayangnya saudara-saudara, ternyata kita juga menyimpan dalam lemari kehidupan kita barang-barang yang tidak penting. Sampai bangkai tikus aja ada di situ. Sampai segala sampah-sampah juga ada di situ. Lama-lama barang-barang itu menjadi busuk dan merusak segala hal-hal yang baik di dalamnya. Kalau kita mau cari sendok misalnya, tapi karena ketumpuk aneka macam sampah-sampah, kertas, daun, barang, dan lain sebagainya, kita susah menemukannya. Itulah hidup kita, saudara-saudara. Makanya dalam kehidupan ini, simpanlah hal-hal yang baik. Buanglah jauh-jauh segala yang buruk. Tinggalkan, lupakan, dan lepaskan, saudara-saudara. Karena problemnya seringkali kita bukannya tidak bisa melepaskan, tetapi kita tidak mau melepaskan semuanya itu. Sehingga sakit hati, luka-luka kehidupan kita bawa-bawa, kita kenang-kenang. Kalau bisa nanti kita akan balas dendam. Saudara-saudara, percayalah itu semua akan menjadi sampah, bahkan racun-racun dalam kehidupan kita. Yang namanya orang sudah sakit hati, ini bahaya saudara-saudaraku yang terkasih. Banyak orang yang sebetulnya baik, saya juga percaya bahwa diri kita semuanya pada dasarnya adalah baik. Tetapi karena sering disakiti, sering diinjak-injak oleh orang lain, sering orang lain berbuat semena-mena terhadap hidup kita, kita berubah menjadi jahat. Kebaikan kita luntur, bahkan hilang, dan kita berubah menjadi monster-monster yang siap menyakiti orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, pasti bukan itu maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, salah satu hal yang sering kali membuat kita ini sakit hati, berdarah-darah, kita simpen sampai tua, adalah ketika kita mengalami bahwa hidup ini tidak adil. Silakan sekarang Anda mulai mengingat-ingat pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Sejak kita kecil, berapa kali kita mengalami pengalaman tidak adil. Hanya karena warna kulit, hanya karena bentuk mata, hanya karena bentuk rambut, hanya karena jenis kelamin, kita dibeda-bedakan dari yang lain. Bisa jadi juga mungkin kita mengalami hanya karena agama, hanya karena ras, hanya karena suku, hanya karena status sosial kita di masyarakat. Kita yang berprestasi, kita yang lebih unggul harus terpaksa menelan kekalahan. Saudara-saudara, percayalah itu semua meninggalkan sebuah luka yang sangat dalam. Silakan kita bisa mulai dari keluarga kita. Bagaimana dari kecil, sadar maupun tidak sadar, kita seringkali mengalami sakit hati karena perlakuan yang berbeda-beda dari orang tua kita. Mengapa kepada kakak saya, kepada adik saya, mama, papa kok bisa begini, sementara kepada saya kok tidak?
Kemudian ketika kita beranjak ke sekolah, bagaimana sikap guru-guru kita, bagaimana sikap teman-teman kita. Hanya karena kita dari keluarga kurang mampu, hanya karena kita ini anak yang bodoh, kita dianggap tidak ada. Kita dibully, kita diejek, dan kita disingkirkan. Termasuk juga ketika kita mulai beranjak dewasa, dalam percintaan, dalam dunia kerja. Semua peristiwa itu banyak sekali yang meninggalkan luka-luka di hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang tinggal bagaimana pilihan kita. Mau menyimpan semua sampah-sampah itu dalam lemari kehidupan kita, dalam pikiran, hati, dan kehidupan kita, sehingga membusuk dan merusak semua kehidupan kita yang baik-baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau sudah demikian, Anda, termasuk juga saya, membutuhkan satu obat mujarab, yaitu mereknya Virtu. Pernah dengar nggak merek Virtu? Tidak dijual di apotek-apotek ataupun toko-toko obat di Glodok sekalipun. Dan juga tidak bisa dibeli oleh uang sebanyak apapun. Obat Virtu ini adalah firman Tuhan. Bukan sebuah kebetulan bahwa menjelang Paskah ini kita mendengar bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Di mana bacaan pertama dari Nabi Yeremia bab 11, lalu juga Mazmur tanggapan dari Mazmur 7, lalu juga dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53 berbicara soal hal ini. Bagaimana Yeremia dalam kehidupannya ketika menjalani perutusannya dari Allah, Yeremia mengalami pengalaman tidak adil. Dia malah dimusuhi, dia malah mau dibunuh, dia mau disingkirkan oleh orang-orang sebangsanya. Orang-orang yang mau diselamatkan oleh Yeremia dengan mewartakan nubuat-nubuat dari Allah. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil juga sama, saudara-saudaraku. Setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang jalan-jalan Allah, kebaikan, kasih, pengampunan, termasuk juga mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi apa daya? Ternyata Tuhan Yesus juga dibenci. Ternyata Tuhan Yesus juga mau disingkirkan dan dilenyapkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali hidup kita juga seperti ini. Di mana orang lain mudah sekali menghakimi hidup kita. Mudah sekali memberikan penilaian-penilaian buruk terhadap kita. Seolah-olah mereka itu jauh lebih tahu daripada diri kita sendiri. Ketika kita berhasil, masih ada aja orang-orang yang nyinyir, yang ngomong yang enggak-enggak. Ketika kita jatuh, ada juga orang-orang yang sok-sokan menghakimi. Mereka betul-betul tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan dan yang kita pikirkan. Ketika kita biasa-biasa saja, prestasi kagak, gagal juga enggak, masih ada juga orang yang ngomongin yang tidak-tidak tentang hidup kita. Saudara-saudara, seringkali kehidupan sedemikian kejam terhadap kita. Kita diadili dengan semena-mena, kita dimusuhi, disingkirkan, dan dijauhi. Kalau sudah demikian, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Nikodemus dalam bacaan Injil hari ini mencoba untuk membela Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus ditangkap, dihukum tanpa diadili terlebih dahulu. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Farisi, imam-imam kepala dengan menggunakan dalih-dalih kitab suci merasa diri paling benar. Mereka menghakimi Yesus secara semena-mena. Sikap iman Nabi Yeremia yang juga nanti diulang dalam Mazmur bab 7 bisa menjadi kekuatan dan obat bagi kita untuk menjadi sembuh ketika kita menjadi korban ketidakadilan. Yeremia bab 11 ayat 20 mengatakan, "Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku." Saudara-saudaraku, ketika orang lain berbuat jahat sama kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Ketika orang lain memfitnah kita, jangan dibalas dengan fitnah. Biarlah kita serahkan semuanya pada Tuhan sebagai hakim yang adil. Tuhan yang tahu isi hati kita masing-masing. Tuhan yang tahu alasan-alasan dalam kehidupan kita.
Biarlah Tuhan yang berperkara dengan mereka-mereka ini, bukan bagian dan tugas kita. Itulah salah satu kunci pembersihan hati. Maka mulai hari ini saudara-saudara, silakan kita buang jauh-jauh segala racun-racun, sampah-sampah, barang-barang yang tidak penting dalam kehidupan kita. Jangan disimpan, jangan menendam, dan jangan menjadi jahat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Biarlah kasih-Nya memulihkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.